Pernah dengar nama Cloudflare kan? Biasanya sih nama ini muncul pas internet lagi kenapa-kenapa. Tapi sebenarnya apa sih perusahaan ini? Dan kenapa kok penting banget? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari sebuah drama yang kejadiannya belum lama ini. Kalian ingat nggak? Pas tiba-tiba banyak banget situs gede, dari media sosial sampai sekelas ChatGPT, mendadak nggak bisa diakses. Nah, biang keroknya cuma satu. Cloudflare lagi tumbang. Ini nunjukin seberapa besar dan seberapa nyata dampak mereka. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sih? Masalah di satu perusahaan doang bisa melumpuhkan separuh internet? Kan aneh. Buat ngejawab itu, kita harus ngerti dulu apa sih yang Cloudflare lakuin? Jawabannya, ya karena Cloudflare itu ibaratnya kayak penjaga gerbang atau pos keamanan buat sebagian besar internet yang kita pakai sehari-hari. Oke, gini deh penjelasan gampangnya. Waktu kamu buka sebuah website yang pakai Cloudflare, kamu tuh nggak langsung nyambung ke server websitenya. Nggak, kamu lewat pos satpam Cloudflare dulu. Mereka ini kayak satpam komplek yang ngecek setiap tamu yang datang, mastiin semuanya aman dan bahkan bantu ngatur lalu lintas biar nggak macet. Nah, tugas jaga mereka ini bisa kita pecah jadi 3 hal utama. Pertama, soal kecepatan. Mereka itu nyimpan fotokopian website di server-server di seluruh dunia. Jadi, pas kamu akses, data dikirim dari lokasi terdekat sama kamu, jadinya, cepet. Kedua, keamanan. Nah, ini penting banyak. Mereka nyaring trafik berbahaya, kayak serangan DDoS yang tujuannya bikin situs lumpuh. Ketiga, keandalan. Mereka bantu situs tetap berdiri tegak, meskipun tiba-tiba pengunjungnya membludak. Dan yang bikin peran mereka jadi raksasa itu ya skalanya. Coba bayangin, sekitar 20% dari semua lalu lintas internet di dunia itu lewat jaringan mereka. Itu angka yang gede banget kan? Nah, ini ngejelasin kenapa kalau mereka bersin sedikit aja yang demam bisa seisi internet. Oke, layanannya emang kelihatan canggih banget. Tapi, gimana kata para developer, orang-orang yang beneran make teknologi ini tiap hari? Ternyata ceritanya nggak cuma manis-manis aja. Kalau kita lihat dari obrolan para developer, rangkumannya kira-kira gini. Sisi baiknya udah jelas, super cepat dan harganya itu loh, murah banget. Tapi ada juga minusnya. Contohnya, ada beberapa kumpulan kode siap pakai atau library yang ternyata nggak cocok sama sistem mereka. Terus ada risiko terkunci, vendor lock-in istilahnya. Artinya sekali kamu bangun sistem pakai Cloudflare, susah banget buat pindah ke layanan lain. Belum lagi ada batasan koneksi yang bisa jadi masalah buat aplikasi tertentu. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di satu sisi, pujiannya setinggi langit, super cepat, super murah. Tapi di sisi lain, ada keluhan yang sangat teknis dan nyata soal ketidakcocokan dengan library Node.js yang sering mereka pakai. Nah, selain jadi penjaga gerbang, Cloudflare ini juga lagi ngebentuk masa depan keamanan siber. Apalagi sekarang makin banyak orang kerja dari mana aja kan? Konsep besarnya itu namanya Zero Trust atau nol kepercayaan. Gini, dulu itu keamanan jaringan tuh kayak benteng istana yang ada paritnya. Siapapun yang udah berhasil masuk ke dalam benteng, ya dianggap aman dan dipercaya. Masalahnya, benteng itu sekarang udah nggak relevan lagi. Karyawan kerja dari rumah, dari kafe, dari mana aja. Nah, model baru, si Zero Trust ini, prinsipnya simple. Jangan pernah percaya siapapun secara otomatis. Titik. Setiap orang, setiap laptop, setiap permintaan akses harus diverifikasi dulu. Nggak peduli dia ada di dalam atau di luar. Terus, gimana cara kerjanya? Ada 3 langkah utama. Pertama, selalu verifikasi identitas. Siapa kamu? Buktiin. Kedua, periksa keamanan perangkatnya. Laptop atau HP yang kamu pakai aman nggak? Nggak ada virus kan? Dan ketiga, ini yang paling penting. Kasih akses secukupnya aja. Cuma ke data atau aplikasi yang emang lagi kamu butuhin buat kerja saat itu. Nggak lebih. Oke, sekarang kita udah lebih paham kan? Yuk kita balik lagi ke insiden gangguan besar yang kita bahas di awal. Karena dengan kekuatan sebesar ini, tanggung jawabnya juga luar biasa besar. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu itu? Ini bukan serangan hacker loh, murni kesalahan teknis menurut laporan mereka sendiri. Ceritanya berawal dari perubahan kecil di database. Ternyata perubahan itu malah bikin satu file konfigurasi jadi bengkak. Gede banget ukurannya. Saking gedenya, sistem inti mereka nggak kuat nanganinnya. Ya udah, langsung gagal berfungsi. Dan karena 20% internet nyantol ke sistem itu, ya dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Dan kekuatan sebesar ini ya jelas bikin pemerintah waspada.
Di Indonesia aja misalnya, Cloudflare itu salah satu dari puluhan perusahaan teknologi besar yang lagi dipantau sama Kominfo. Tujuannya buat mastiin mereka patuh sama aturan main yang ada di sini. Cloudflare sendiri ngakuin kalau insiden ini parah banget. Mereka bilang ini gangguan terburuk sejak 2019. Dan mereka janji bakal bikin sistemnya lebih kuat lagi biar nggak kejadian lagi. Ini jadi pengingat buat kita semua sih. Di dunia digital, nggak ada yang namanya sistem 100% anti gagal. Jadi, intinya begini. Kita dapat banyak banget keuntungan dari perusahaan kayak Cloudflare. Internet jadi lebih cepat, lebih aman, inovasinya juga keren. Tapi, di saat yang sama, kita itu kayak menaruh hampir semua telur kita dalam satu keranjang. Kita menggantungkan infrastruktur digital kita pada segelintir pemain raksasa. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat kita semua renungin. Apa artinya sentralisasi sebesar ini buat masa depan digital kita?